Misalnya gini, kita memiliki sistem dengan komponen misalnya seperti ini ya, yaitu ada user service, terus juga ada payment gateway integration, terus juga ada ledger service misalnya, dan juga ada background reconciliation worker, kira-kira seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di episode kali ini kita kembali ke Backend Horror Stories, yaitu seri saya membahas hal serem tapi bukan hantu, tapi yang kita bahas adalah hal mengerikan di dunia backend. Oke, di episode kali ini tuh saya pengen ngobrol kayak gini, apa sih yang sebenarnya lebih menyeramkan dari hacker eksternal? Nah, jawabannya itu sebenarnya sederhana ya, yaitu adalah engineer internal yang dia itu memiliki akses yang sah, kira-kira seperti itu. Ini bukan tuduhan moral tentunya, ini adalah realitas struktural dalam sistem modern itu sendiri. Jadi gini, sebagian besar namanya organisasi itu mengalokasikan anggaran yang cukup besar gitu untuk misalnya firewall, terus juga intrusion detection, terus juga penetration testing, dan juga zero trust network. Biasanya seperti itu. Nah, namun gini loh, sangat sedikit yang benar-benar mendesain sistem mereka untuk tahan terhadap kesalahan individu yang memiliki akses resmi. Di situ masalahnya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas serangan dari luar, kita akan membahas sesuatu yang lebih tidak nyaman tentunya, yaitu adalah bagaimana satu background job internal yang dijalankan dengan niat baik, tapi dapat menciptakan risiko finansial, terus juga reputasional, bahkan regulasi. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling mengganggu, tidak ada alarm yang berbunyi ketika itu semua terjadi. Karena ya sistem kita sendiri menganggapnya itu adalah hal yang normal. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama itu yang pengen saya bahas adalah masalah struktur akses. Jadi masalahnya itu bukan niat jahat. Masalahnya adalah di struktur akses itu tadi. Ketika kita mendengar istilah insider threat, banyak orang yang membayangkan itu sebagai sabotase gitu. Padahal secara statistik dan empiris, sebagian besar insiden, terutama insiden internal, itu bukanlah tindakan malicious. Itu yang jadi masalah. Mereka adalah konsekuensi dari over privileged access, desain sistem yang terlalu permisif, dan juga budaya yang mengasumsikan kompetensi berarti inviolabilitas. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam sistem backend modern lah, gampangannya seperti itu, biasanya kita itu memiliki service account, misalnya service account dengan right access yang sangat luas, terus juga internal APIs yang betul-betul tanpa rate limiting sama sekali, dan background worker, misalnya kita punya background worker yang dia tuh bisa bypass validation secara multi-layer gitu kan, dan juga ya akses production yang tidak benar-benar granular, kira-kira seperti itu. Nah, kita sering berargumen dari situ tuh kayak misalnya ini internal aja kok, ini aman. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Jadi gini, dari perspektif risk engineering, internal itu bukan kategori keamanan. Teman-teman masuk ya poinnya di sini ya. Jadi itu tuh cuma kategori lokasi, gampangannya seperti itu. Ancaman terbesar itu tuh muncul ketika tiga hal bertemu, yaitu adalah akses yang luas, yang kedua adalah kompleksitas yang tinggi, dan yang ketiga adalah tekanan operasional. Dan semakin senior seorang engineer, biasanya semakin besar blast radius yang dimiliki gitu loh. Ini bukan persoalan individu, ini persoalan dari arsitekturnya itu sendiri sebenarnya. Karena gini, sistem yang sehat itu tidak bergantung pada kesempurnaan dari individunya, kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah satu background job bisa mengubah ribuan saldo kalau desainnya salah. Jadi kasus ini saya alami ya ketika bekerja di salah satu fintech lah yang saya tidak perlu sebut namanya lah ya. Gini, mari kita analisa ya. Jadi sebuah skenario realistis lah dalam konteks fintech.
Misalnya gini, kita memiliki sistem dengan komponen misalnya seperti ini ya, yaitu ada user service, terus juga ada payment gateway integration, terus juga ada ledger service misalnya, dan juga ada background reconciliation worker, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan terjadi gangguan jaringan kecil, misalnya seperti itu, dan akhirnya tuh beberapa callback dari payment gateway itu nggak muncul. Nah, di sini tentunya seorang backend engineer itu akan memutuskan untuk membuat job retry, tentunya secara umum. Secara konseptual, ini masuk akal. Namun, terdapat ya 3 kesalahan ataupun kegagalan desain lah yang bisa membuat ini tuh jadi fatal. Nah, yang pertama tuh adalah gini ya, yaitu adalah idempotensi yang tidak ditegakkan secara infrastruktur. Maksudnya gimana? Jadi gini, namanya gateway, dia itu kan memang mendukung idempotensi. Tapi implementasi internal itu membuat idempotensi, terutama si key-nya itu berbasis timestamp gitu loh. Jadi bukan transaction identifier yang dia tuh deterministik. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya setiap retry itu akan dianggap sebagai transaksi baru. Itu yang jadi masalah. Jadi dari perspektif sistem eksternal itu bukan retry. Itu adalah transaksi tambahan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ledger tanpa konsistensi atomik. Jadi gini, update saldo dan pencatatan ledger itu kan tidak berada dalam mekanisme yang atomic commit gitu ya, umumnya. Dan memang harusnya seperti itu, dia harusnya happen only gitu kan. Tapi gini, ketika namanya gateway itu merespon 2 kali sukses, ya ledger itu akan mencatat 2 debit gitu loh. Nah, ini berkaitan sama yang tadi ketika idempotensi key-nya itu nggak beres, gampangnya seperti itu. Jadi, gampangannya itu tidak ada mekanisme distributed transaction, seringnya seperti itu. Dan juga tidak ada compensating action otomatis lah, kira-kira seperti itu. Jadi, dalam sistem finansial, ini tuh bukan bug kecil. Ini tuh adalah pelanggaran dari integritas data, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya tuh yang ketiga adalah service account dengan privilege yang terlalu luas. Maksudnya gimana? Jadi gini, background worker itu kan umumnya akan memiliki direct write access gitu ke ledger. Bahkan juga tidak melalui validation proxy gampangannya, dan juga tidak dibatasi oleh rate limit. Ini kalau misalnya kita punya worker biasanya untuk proses rekonsiliasi. Nah, karena itu tuh sering dianggap sebagai ya trusted internal komponen, ya engineer menjalankan si workernya sih itu tadi gitu, si job itu tadi gitu. Jadi misalnya dalam 10 menit ribuan transaksi itu akan terkirim ulang misalnya, terus double chart bisa terjadi, refund ganda itu ya jadinya tercatat gitu loh. Dan ledger itu akhirnya tidak lagi sinkron, gampangannya seperti itu. Yang menarik di sini adalah semua request tentunya valid secara authentication karena tadi dari job yang internal gitu kan. Bahkan ya tentunya berasal dari IP yang sama, yaitu IP internal, dan menggunakan ya kredensial yang resmi. Itu yang jadi masalah. Jadi security dashboard kita itu akan menunjukkan kalau itu tidak ada serangan. Terus juga ya gini lah, karena secara definisi keamanan tradisional ya tentunya, ini tuh bukan intrusi gitu kan. Kebayang ya poinnya teman-teman ya. Ini adalah sistem yang beroperasi ya sesuai izin yang diberikan, karena nggak ada intrusi sama sekali gitu loh. Dan disinilah letak horornya. Nah, yang ketiga tuh gini, kalau satu orang tuh bisa meruntuhkan sistem, berarti kan sistemnya itu sendiri yang rapuh gitu loh. Jadi kita perlu berhenti untuk menyederhanakan insiden seperti ini tadi itu sebagai human error. Jadi gini ya, dalam disiplin sistem desain dan safety engineering, kita tuh mengenal prinsip tentunya yang namanya design for failure. Nah, di sini tuh berarti kan bukan hanya failure dari hardware-nya aja gitu loh, tapi failure dari manusianya juga, dari individunya juga. Jadi beberapa prinsip yang teman-teman harus terapkan tuh kira-kira seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah enforce idempotensi di layer infrastrukturnya gitu. Maksudnya gimana? Jadi ini bukan sekedar best practice di code review lah, gampangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya duplikat transaction ID itu terdeteksi gitu ya, sistem tuh harus menolak di boundary layer-nya, gampangannya kayak gitu. Jadi idempotensi ini bukan fitur tambahan, ini adalah kontrol resiko yang wajib, apalagi ketika kita ngomongin sistem finansial. Nah, yang kedua itu adalah segregation of duties dan privilege boundary. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gini,
Namanya background worker itu tidak boleh memiliki akses langsung ke ledger final state, gampangnya seperti itu. Jadi harus ada yang namanya validation service, ada queue mediation gitu kan, ataupun ya approval gate lah, gampangnya seperti itu, yang untuk transaksi skala besar. Jadi kalau satu service account itu bisa memodifikasi seluruh saldo user, itu bukan efisiensi namanya, itu ya konsentrasi risiko, gampangnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah internal anomaly detection. Gampangnya gini, kalau kita misalnya memonitor traffic eksternal secara agresif gitu ya, tapi kita jarang menerapkan anomaly detection pada internal spike-nya kita, ya dalam 5 menit itu terjadi lonjakan transaksi abnormal gitu misalnya. Nah, sistem kan harus memicu circuit breaker otomatis gitu loh. Jadi, namanya trusted itu bukan berarti nggak perlu diawasi, kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya tuh adalah budaya blameless namun tidak permisif. Ini yang sangat sering terjadi ya di perusahaan. Jadi, budaya menyalahkan individu itu membuat orang akhirnya yang menyembunyikan kesalahannya gitu loh. Namun, budaya yang terlalu permisif itu tentunya juga berbahaya gitu kan. Jadi, kita tuh harusnya membutuhkan sistem di mana setiap perubahan signifikan itu benar-benar melalui peer review. Terus juga tidak ada engineer yang kebal terhadap prosedur, dan tentunya senioritasnya tidak menggantikan kontrol, itu yang seharusnya. Jadi kompetensi itu bukan substitusi untuk kontrol sistemik, kira-kira seperti itu. Jadi tentunya kalau misalnya kita bilang tentang hacker gitu ya, hacker itu dia tuh harus menembus perimeter dulu gitu loh. Sedangkan engineer internal sendiri dia tuh cuma butuh akses yang udah dikasih ke dia gitu loh. Jadi pertanyaan itu bukan apakah engineer akan melakukan kesalahan, bukan ke situ. Jadi gini, dalam namanya itu sistem yang kompleks, kesalahan adalah keniscayaan tentunya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah arsitektur kita itu membatasi dampak kesalahan tersebut? Itu yang harusnya kita pertanyakan. Atau malah justru bikin tambah gede gitu. Jadi insider threat itu tuh bukan isu moral lah, gampangannya seperti itu ya. Dia tuh adalah isu desain sistem itu sendiri. Jadi jika satu background job dia tuh bisa mengubah ribuan saldo, terus juga memicu risiko regulasi, bahkan dia merusak kepercayaan publik gitu, maka masalahnya tentunya bukan pada orangnya lagi, tapi pada struktur yang kita bangun sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi di dunia back end, horor terbesar itu bukan serangan dari luar justru, tetapi ya sistem yang tidak dirancang, bahasanya gitu ya, tidak dirancang untuk melindungi diri dari orang-orang yang justru sebenarnya dipercaya. Dan mungkin pertanyaan yang paling tidak nyaman adalah, apakah sistem ini aman dari diri kita sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi gitu aja backend horror stories kali ini. Untuk teman-teman misalnya ada yang pengen ditanyain, tanyain aja di komentar, nanti kita diskusi di sana. Dan dari saya itu aja, thank you for watching dan salam backend magang.